Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, mintalah padaku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, saya ingin sekali meminta Ustadz Adi Warman untuk mengulangi lagi episode lalu tentang doa-doa yang dikabulkan oleh Allah setelah kita betul-betul menyesal. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sesuai janji di episode lalu, saya mohon Ustadz untuk lebih memperinci lagi tentang doa-doa yang dikabulkan oleh Allah setelah kita betul-betul menyesal. Ya, ini ada hadisnya. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana dialog antara malaikat-malaikatnya Allah dengan Allah. Allah jelas berfirman di dalam Al-Quran yang baru saja kita kutip, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoalah padaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Tapi pada saat itu, ada seorang hamba yang terus-terusan meminta berdoa kepada Allah, tapi belum juga dikabul-kabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat-malaikatnya Allah bertanya pada Allah, wahai Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga permintaan hambamu itu? Benar. Maka Allah mengatakan pada malaikatnya, biarkan saja, aku rindu mendengar jeritan-jeritannya. Aku rindu mendengar namaku disebut-sebut oleh hambaku itu. Dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Arabi, ini kitabnya kitab berat lah, artinya kalau kita baca sendirian agak sulit kita mengertinya. Oleh karena itu banyak sekali kitab-kitab yang memberikan penjelasan atas kitab Al-Hikamnya Ibnu Arabi. Salah satu kitab yang memberi penjelasan kepada kitab Al-Hikam ini adalah yang ditulis oleh Imam Al-Qaisari, namanya Syarah Al-Hikam. Kitab penjelasan atas kitab Al-Hikam. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa doa itu ada 3 tingkatan. Ini, oke. Tingkatan doa yang pertama namanya doa lisanul maqal. Yaitu doa yang keluar berupa kata-kata dari lisan kita. Seringkali doa yang keluar dari lisan kita itu kita juga nggak ngerti artinya apa. Benar gak? Nggak apa-apa, bagus-bagus. Ini doa tingkat pertama. Pokoknya doa, benar gak? Doa yang kita mampu untuk merangkainya. Wahai Allah, berikan kami rezeki yang berkah. Kita mampu merangkainya. Ini doa tingkat pertama. Doa yang keluar dari lisan kita berupa kata-kata. Yang kata-kata itu sebetulnya kita rangkai dari pikiran kita. Ini tongkat. Doa tingkat pertama. Jadi sebetulnya dia adalah produk dari pikiran kita. Bisa jadi pikiran kita mikir sendiri, kita rangkai kata-kata doa itu. Bisa juga pikiran kita itu membaca dari teks-teks doa yang ada, kemudian kita sampaikan. Ini doa tingkat pertama. Namanya doa lisanul maqal. Oke. Ini doa yang paling sering kita lakukan. Kadang-kadang udah rutinitas, pokoknya kita baca gitu aja, benar gak? Mau jalan, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, bismillahirrahmanirrahim, mau makan, Allahumma barik lana. Udah, pokoknya ini doa yang keluar dari lisan kita berupa kata-kata. Doa tingkat kedua, ini doa yang jauh lebih rumit. Yang namanya doa lisanul hal. Doa yang tidak bisa kita rangkai dengan bentuk kata-kata, nggak bisa. Keadaan yang kita hadapi itu sedemikian rupa. Sehingga kita doanya juga udah bingung. Merangkainya bingung. Gimana lah Allah yang tahu keadaan gue, begitu dah gitu. Bingung kita ngerangkainya udah nggak bisa merangkai doa itu. Karena apa? Karena perasaan itu, situasi yang kita hadapi itu sedemikian rupa kompleksnya. Kita nggak tahu gimana lagi doanya, nggak ngerti. Ini namanya doa lisanul hal. Dalam ilmu tasawuf, doa lisanul hal ini juga disebut sebagai doa jeritan kolbu. Ini bukan pikiran lagi, bukan produk dari pikiran kita, tapi produk dari jiwa kita, dari kolbu kita.
Kolbu kita ini menjerit kepada Allah. Kayak apa kita udah nggak tahu. Pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah kehabisan kata-kata kita untuk mengungkapkan doa itu. Tapi tentu Allah mengerti bagaimana keadaan kita. Ini tingkat doa yang lebih tinggi dari yang pertama. Jadi kalau kita berdoa masih bisa kita rangkai dalam bentuk kata-kata, itu baru tingkat terendah dari doa. Tapi kalau kita udah nggak bisa merangkai kata-kata doa lagi, kita udah nggak ngerti, berkecamuk. Di dalam diri kita berkecamuk. Jadi doanya itu udah bentuk jeritan jiwa kita, jeritan kolbu kita. Wah ya Allah, tolong, tolong, tolong. Yang bisa cuma tolong, tolong, tolong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Yang keluar itu aja. Nggak ada kata-kata lain yang bisa kita keluarkan. Kecuali memanggil-manggil namanya Allah. Ini tadi yang kita cerita. Ud'uni astajib lakum, yang hadis itu benar gak? Aku rindu namaku dipanggil-panggil oleh hambaku itu, kata Allah ini nih. Itu tingkat yang kedua. Tapi ada juga tingkat doa yang ketiga. Ini lain lagi nih. Ini disebut sebagai doa lisanul isti'adat. Ini adalah tingkatan para wali-walinya Allah. Ini tingkatan kaum sufi. Tingkatan orang-orang arifin. Benar gak? Doa ini lain lagi. Namanya doa lisanul isti'adat. Mereka itu tidak berdoa sesuai dengan kehendaknya lagi. Dalam ilmu tasawuf ini disebut doa kerinduan kepada Allah. Nggak penting minta ini, enggak, udah. Nggak ada lagi minta ini, minta itu. Yang dia doa itu seperti kita rindu kepada Allah. Jadi doa itu adalah ungkapan kerinduan kita kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf, doa kerinduan kepada Allah ini disebut juga munajat. Dia bentuknya bukan lagi doa, istilahnya itu. Tapi munajat. Apa itu munajat? Munajat itu maknanya dua. Pertama, pengagungan kepada Allah yang kita rindukan itu. Dan yang kedua, maknanya penghinaan kepada diri kita sendiri. Yang masih memiliki keinginan, kehendak duniawi. Ini. Nah, di Indonesia munajat jadi pengertiannya jadi agak rendah. Itu enggak, sebetulnya enggak gitu. Munajat itu pengertiannya dua. Pengagungan kepada Allah dan penghinaan kepada diri kita sendiri yang masih menginginkan hal-hal yang duniawi. Bagi doa tingkat tiga ini, bagi para ahli sufi, bagi para arifin ini, orang-orang tingkat tinggi ini, para wali-wali ini, mereka itu kalau doanya dikabulkan, itu malah sedih. Kacau gak? Kalau dikabulkan doanya malah sedih. Karena mereka khawatir dengan dikabulkan doanya ini, sebenarnya Allah sudah, kalau dalam kisah tasawuf ya, diibaratkan seperti pengemis yang terus-terusan mengetuk pintu rumah kita. Kemudian yang punya rumah, karena terus-terusan pintunya diketuk, akhirnya dia kasih, udah pergi. Ini. Bagi para ahli tasawuf, bagi para pengamal tasawuf ini, kalau doanya dikabulkan, dia sedih. Jangan-jangan ini persis kayak ibarat pengemis tadi, yang terus-terusan mengetuk pintu, kemudian Allah bilang, udah pergi, sono. Berarti kalau doanya dikabulkan buat mereka, ini adalah penolakan Allah atas keberadaan kita itu. Dan kalau doanya ditolak, mereka malah bahagia. Karena karena yang terjadi adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya dia. Itu. Sehingga apapun yang terjadi kalau doanya ditolak, itu berarti kehendaknya Allah lah yang berlaku. Dia diingatkan oleh Allah bahwa inilah yang terbaik bagimu, bukan yang itu. Itu. Jadi ini memang agak berbeda, itu sebabnya disebut doa ini doa isti'adat. Doa kerinduan kepada Allah, doa pengagungan Allah, penghinaan atas diri kita sendiri, atas hal-hal yang sifatnya duniawi. Gitu, Wid. Nah, di antara ketiga doa itu yang mana, Ustadz, yang disebut jalur langit? Jadi pengertian jalur langit ini juga sama dengan pengertian apa yang dijelaskan dalam kitab yang barusan kita bahas. Tiga-tiganya tingkatan doa ini semuanya langit, namanya juga doa. Kan mintanya sama Allah, benar gak? Tapi ada jalur langit yang level 1, benar gak? Level kita masih bisa merangkai apa yang kita inginkan dengan kata-kata. Itu jalur langit juga.
wahai Allah, berikan kemudahan bagi kami agar kami bisa melakukan ini. Bahkan waktu itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang doanya, wahai Allah, tolonglah ini sendalku rusak tuh, sampai kayak begitu ada. Jadi ini jalur langit juga, semua doa namanya jalur langit. Tapi jalur langit juga macam-macam. Itu sebabnya kalau di beberapa tarekat ya, atau beberapa ustadz ada yang memberikan baca ini, baca itu, baca ini, baca itu jalur langit. Ya. Nah, itu ya, itu level 1. Selama dia masih bisa dirangkai dengan kata-kata, itu adalah level 1. Jalur langit level 1, benar ya? Itu adalah level terendah. Karena kita masih bisa merangkai. Tapi ketika keadaan sedemikian rupa, sehingga kita nggak bisa merumuskan lagi apa yang mau diminta sama Allah, nggak ngerti, banyak banget yang mau diminta, bingung. Nah, pada saat itulah ini kita masuk pada lisanul hal, yaitu jeritan kolbu, bukan otak kita lagi. Otak kita udah nggak mampu lagi merangkai doa itu, tapi jeritan kolbu kita, ya Allah, Engkau yang tahu, ya Allah, berikan yang terbaik, itu aja yang kita sebut-sebut terus. Nah, itu jalur langit juga, tapi jalur langit level kedua. Karena keadaan sedemikian rupa telah membuat kita kehilangan kemampuan merumuskan dengan kata-kata. Karena begitu kompleksnya kehidupan kita yang kita hadapi, sehingga yang menjerit adalah kolbu kita. Dan yang ketiga, ini paling gelo, men. Ini adalah doa kita istiadat, rindu. Baik kita, kalau kita jatuh cinta sama seorang, udah kita rindu. Mau apa pembicaraan topik agak jelas, yang penting kita nelfon, yang penting ketemu, yang penting deketan, bener gak? Ini nih. Nah, inilah namanya jalur lisanul istiadat. Semuanya jalur langit, tergantung kita tingkatannya yang seperti apa. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, mohon maaf masih penasaran sedikit Ustadz, di episode lalu itu mengenai penyesalan yang terdalam itu. Penyesalan itu sehingga doanya baru dikabulkan. Namun penyesalan di sini bukan oh ya maaf atau ampun Ustaz, bukan sekedar itu, tapi di mana dia betul-betul pasrah bahwa manusia itu semata-mata hanyalah sekedar apa yang dikehendaki Allah. Dia ikhlas betul. Jadi menurut saya, pemikiran saya Ustaz, doa yang nomor 2 itu lebih pas untuk di mana dia betul-betul mengakui bahwa dia ikhlas, dia ridho, dia hanya bisa berdoa karena tidak ada lagi kalimat yang pas untuk doanya. Dia hanya bisa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya bisa begitu aja. Nah, disitulah mungkin dia pada titik di mana dia udah sujud dan hanya Allah yang bisa membantu. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini episode kita yang lalu. Ibnu Athaillah bilang, pada saat itu kita udah nonton episode yang lalu. Doa kita baru akan dikabulkan oleh Allah ketika kita menyesali ketidakmampuan kita untuk bersikap menerima redho apapun keadaan yang kita hadapi ini. Ini. Selama kita belum bisa menerima dengan redho keadaan yang kita hadapi itu, ya kita masih terus di level 1 doa. Lisanul makol. Gitu ya terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebetulnya doa kita itu adalah penolakan kita, ketidakmampuan kita untuk redho terhadap takdirnya Allah atas diri kita. Sehingga kita terpenjara pada doa level 1. Sebetulnya bukan doa itu. Doa juga sih namanya lisanul makol ya. Tapi doa itu adalah penolakan kita terhadap takdirnya Allah kepada kita. Seakan-akan yang kita minta itu adalah yang terbaik buat diri kita. Padahal belum tentu apa yang kita minta itu adalah yang terbaik pada diri kita. Nah, itu sebabnya Allah akan terus berikan keadaan yang sedemikian rupa bagi kita. Yang tadinya kita berdiri dengan tegak bisa, ikhtiar, bisa, insya Allah bisa. Allah buat kita menjadi berlutut. Ketika berlutut kita terus masih bisa, bangkit lagi. Allah akan buat kita sujud. Nah itu kan. Pada saat itulah kita udah gak mampu lagi merangkai kata-kata yang menjerit kemudian adalah jiwa kita. Kita udah terserah Allah, udah bagaimana dah, bener ya. Gak mampu lagi kita mau ngomong apa lagi, gak tahu. Mau minta rezeki udah bingung kita mau masuklah kita pada doa tingkat yang kedua, yaitu lisanul hal tadi.
Dan insya Allah ketika kita naik lagi, kita akan masuk kepada lisanul istiqdat. Ini sebetulnya ada kaitannya juga. Kita pernah bahas waktu itu kan, bahwa yakin itu ada 4 tingkat kan. Ini sama juga. Yang pertama ilmu yakin. Nah, itu setara dengan doa yang lisanul maqal. Secara ilmu kita yakin bahwa akan datang pertolongan Allah, akan diberi rezeki. Itu cuman ilmu, kita baca di Quran, baca di hadis. Itu namanya ilmu yakin. Itu adalah keyakinan yang paling rendah. Baru kemudian kita masuk pada ainul yakin. Kita melihat dengan kepala kita sendiri, mata kepala kita sendiri, bagaimana hal itu terjadi. Masuklah ainul yakin. Ini belum masuk pada yang level 2, belum. Doa level 2 belum ya. Di keyakinan ini tingkat 2. Tapi di doa belum masuk kepada yang namanya lisanul hal, belum. Baru yang ketiga, yang namanya hakul yakin. Ketika kita mengalami sendiri itu. Mengalami sendiri, udah gak bisa kita rangkai-rangkai lagi. Kita udah ngalamin sendiri. Ya, benar gak? Nah, ini namanya hakul yakin. Dan masuklah kita kepada lisanul hal tadi, yaitu doa jeritan jiwa, jeritan kolbu. Baru kemudian kan masuk level yang keempat yang namanya kamalul yakin, yaitu keyakinan yang sempurna karena hakul yakin itu telah berulang kali terjadi pada diri kita. Disitulah kita doa tidak lagi minta ini, minta itu kepada Allah, tapi kita doa karena emang kita rindu untuk bersama-sama dengan Allah menjalani hidup ini di dunia dan di akhirat. Gitu, Fit. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sahabat, apabila punya cerita atau komen tentang hal ini, tentang hakul yakin, tentang kejadian-kejadian yang pernah kejadian di dalam kehidupan Anda, silakan tulis di kolom komen ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.